teman-teman. Kita jumpa lagi di video Lancar Hero, video yang membahas tentang cerita sejarah seni budaya di Lancar Hero serta wisata. Saya berharap kita dalam keadaan baik-baik saja dan biar sehat ya teman-teman, agar kita bisa sama-sama menyelami cerita sejarah dan mengambil pembelajaran dari cerita tersebut yang akan menjadikan kita berpengetahuan dan berpengalaman. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas cerita tentang sisi lain dari Mahapati Gajah Mada. Teman-teman, di video-video yang sudah lalu kita membahas tentang Mahapati Gajah Mada dan perannya di Majapahit. Kita lanjutkan teman-teman, bahwa Gajah Mada itu pada masa awal-awal menjabat sebagai Mahapati Gajah Mada itu juga dikenal sebagai Pak Bali dan Pak Sadeng, yang memiliki artian bahwa pasukan Gajah Mada ini yang mampu untuk menentukan Bali dan juga membasmi pemberontakan Sadeng. Intinya dua wilayah itu takut terhadap pasukan Gajah Mada. Teman-teman, dengan berbekal kedua kemenangan itu, yaitu menang perang Sadeng dan perang Bali, itu Gajah Mada itu membawa pasukan besar untuk mendatangi kerajaan-kerajaan di luar Majapahit, teman-teman, dengan tawaran sebuah kedaulatan yang berada di bawah kepemimpinan atau kedaulatan Majapahit, sehingga Majapahit menjadi sebuah kemaharajaan yang yang patut diperhitungkan pada waktu itu. Bahkan Mongol pun, yang waktu itu adalah negara penguasa terbesar, itu pun mengakui kedaulatan Majapahit. Teman-teman, dengan menunjukkan bukti-bukti kemenangan Gajah Mada atas Bali dan Sadeng pada waktu itu membuat banyak sekali kerajaan-kerajaan di luar Nusantara itu yang menyatakan takluk dengan sukarela terhadap Majapahit. Semua itu dengan konsekuensi bahwa mereka mendapat perlindungan dan mendapatkan harga dari perdagangan mereka dengan harga stabil. Intinya mereka bisa mendapatkan kemakmuran dan perlindungan dari Majapahit. Itulah kemudian Gajah Mada itu dikenal dengan sebutan Pak Sadeng dan Pak Bali. Teman-teman, Bali atau kerajaan Bali itu sudah ada sejak abad kelima ya, yaitu sejak Ratu Sima, dan Tiongkok sudah mencatatnya, dan berkali-kali Bali itu sudah mengirim utusan kerjasama dengan wilayah luar, kerajaan-kerajaan di luar negeri, termasuk ke Tiongkok sendiri. Dan sejak Ratu Sima pun Bali itu sudah berkali-kali ditaklukkan oleh Jawa dan selalu lepas lagi. Dengan kata lain, bahwa Bali itu sebelum takluk terhadap Majapahit itu sudah terkenal, teman-teman, sudah dikenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke wilayah Tiongkok juga. Jadi ketika Bali bisa ditaklukkan oleh Majapahit, maka dengan sendirinya wilayah-wilayah lain selain wilayah-wilayah lain di Nusantara ini, ketika didatangi Gajah Mada, itu mereka lebih banyak memilih untuk berdamai dan berdaulat terhadap Majapahit daripada melakukan perlawanan. Begitu juga dengan Kerta dan Sadeng, itu juga sebuah daerah pesisir. Begitu berhasil ditaklukkan, maka berita itu menyebar ke seluruh Nusantara dan membuat perjalanan Gajah Mada dalam persatuan Nusantara itu lebih mudah, teman-teman. Di dalam kitab Negara Kartagama itu dijelaskan bahwa Gajah Mada itu bekerja sepenuh jiwa untuk keluhuran Pulau Jawa. Dan Gajah Mada itu juga dikenal sebagai seseorang yang sangat mengenal terhadap tabiat rakyatnya. Teman-teman, ketika Prabu Hayam Wuruk berpidato saat Gajah Mada sudah meninggal dunia, ketika ingin mencari pengganti dari Mahapati Gajah Mada, itu yang menjadi syarat utama adalah kriteria seseorang yang mampu mengerti tabiat ataupun kehendak rakyat. Tapi seribu sayang,
di Majapahit ini tidak ada orang yang mampu menggantikan Gajah Mada. Gajah Mada tidak tergantikan, teman-teman. Oleh karena itu, setelah kematian Gajah Mada, itu tugas Gajah Mada itu dipikul menjadi 6 orang, atau istilahnya itu ada 6 menteri yang menggantikan tugas-tugas Gajah Mada, langsung di bawah kendali dari Prabu Hayam Wuruk. Teman-teman, sisi lain dari Patih Gajah Mada yang tidak banyak diketahui orang itu adalah Gajah Mada itu memiliki pembawaan yang tenang tetapi tegas. Selain itu juga Gajah Mada itu dikenal sebagai orang yang fasih berbicara atau pandai bicara, teman-teman. Kepandainya dalam berbicara inilah yang salah satunya pendukung usaha Gajah Mada itu lebih mudah untuk dicapai, untuk mempersatukan Nusantara. Teman-teman, ternyata di Majapahit itu ada 2 orang Mahapatih yang sama-sama pintar ngomong, yaitu yaitu Mahapatih Gajah Mada dengan Mahapatih Halayuda. Teman-teman, Mahapatih Halayuda itu dikenal melalui cerita-cerita kidung, teman-teman. Antara Mahapatih Halayuda dan Mahapatih Gajah Mada ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pintar ngomong. Tetapi bedanya itu kalau Halayuda itu menggunakan kepintarannya ngomong itu untuk menfitnah, untuk mengadu domba. Ketika Halayuda masih hidup, itu Majapahit hampir hancur, teman-teman. Kita bisa bayangkan bahwa pahlawan-pahlawan Majapahit yang ikut berjuang dengan Wijaya untuk mendirikan Majapahit itu digempur sendiri oleh Majapahit. Semua itu akibat fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh Halayuda. Sedangkan Mahapatih Gajah Mada itu menggunakan keahliannya untuk berbicara, itu untuk mempersatukan atau berdiplomasi. Jadi kedua patih ini, yang satu itu menggunakan keahliannya untuk memfitnah dan mengadu domba yang sifatnya menghancurkan, yang satu itu untuk berdiplomasi yang sifatnya untuk menyatukan. Teman-teman, sisi lain dari Gajah Mada yang jarang diketahui orang juga adalah ketika Gajah Mada itu menegakkan hukum di Majapahit. Yang pertama adalah ketika Gajah Mada membunuh Pengalasan. Di dalam kisah pemberontakan Putih, teman-teman, itu Putih memberontak dan berhasil menduduki istana Majapahit. Kemudian Prabu Jayanegara itu diselamatkan oleh Gajah Mada bersama 15 pasukannya yang dikenal dengan sebutan pasukan Bayangkari, dan mengungsi ke desa Bedander. Ketika di Bedander inilah salah seorang Pengalasan, yaitu orang pengawal raja atau abdi setia raja, itu menyatakan keinginannya untuk pulang ke Majapahit, tetapi dicegah oleh Mahapatih Gajah Mada. Waktu itu masih bekal, belum jadi Mahapatih. Tapi orang itu ngotot dan tetap ingin pulang. Oleh karena itu oleh Mahapatih Gajah Mada itu dibunuh di situ. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya adalah Gajah Mada itu mementingkan keselamatan raja. Jangan sampai keberadaan di raja di desa Bedander ini diketahui oleh orang-orang dari para Putih, teman-teman. Beberapa hari kemudian setelah Pengalasan itu dibunuh, Gajah Mada datang sendiri ke kota raja dan menemui orang-orang atau pejabat-pejabat di Majapahit dan mengabarkan bahwa Prabu Jayanegara telah tewas terbunuh oleh orang-orang Putih. Tapi di situ ternyata orang-orang dari pejabat-pejabat itu merasa sedih dan kehilangan. Dari situlah maka diketahui bahwa rakyat dan pejabat negara itu masih setia pada Prabu Jayanegara. Kemudian Gajah Mada itu mengumpulkan orang-orang yang masih setia dan mengusung strategi untuk mengembalikan Majapahit kepada yang berhak, yaitu Prabu Jayanegara. Tetapi tidak ada sumber dari manapun yang menceritakan tentang cara Gajah Mada untuk menyusun kekuatan. Yang jelas di Pararaton maupun di
negara Kartagama itu disebutkan bahwa Gajah Mada berhasil menjalankan tugasnya mengembalikan Jayanegara ke tampuk kekuasaan. Teman-teman, sampai di sini saya telah menceritakan tentang dua hal yang dilakukan oleh Gajah Mada dalam menegakkan hukum di Majapahit. Yang pertama adalah menjaga keselamatan raja dengan cara membunuh pengalasan yang ingin pulang ke Majapahit. Karena hal itu sangat mengkhawatirkan keberadaannya diketahui oleh orang-orang tertentu, teman-teman. Jadi pengalasan itu dibunuh untuk menyelamatkan raja. Karena pada waktu itu keselamatan negara itu berada di tangan raja. Kalau rajanya celaka, maka negara pun tidak bisa diselamatkan. Dan hal kedua yang dilakukan oleh Gajah Mada adalah mengembalikan tampuk kekuasaan Majapahit kepada raja yang sah, yaitu Prabu Jayagana. Itulah dua hal yang dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada yang saya ceritakan di video kali ini. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan Lantai Nurul melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.